Selamat malam, orang tua, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Senang dapat kembali berjumpa dalam Lentera Malam. Untuk datang bersekutu bersama dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh Bapak Pendeta David Tiranda. Selamat malam Pak Pendeta. Malam. Apa kabar Pak? Ya, puji Tuhan baik. Puji Tuhan sehat ya Pak. Ya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam tema kita juga akan memuji dan memuliakan Tuhan bersama PPGT. Di sana ada Saudara Ricky dan Melvin yang mengiringi. Nah, orang tua saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel Solideo Rantepao Channel. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan episode Lentera Malam selanjutnya. Dan bagi orang tua saudara yang rindu untuk kita doakan pada malam hari ini, silakan memberikan pokok doanya di live komentar saat ini atau hotline Solideo Rantepao 0822 1000 1913. Kalian bisa chat WhatsApp. Orang tua saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan kita memuji Tuhan Allah yang setia. Segala yang baik dalamku, Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku,
Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang menyempatkan diri untuk boleh bersama-sama dalam kita beribadah melalui program Lentera Malam pada malam hari ini. Ya, sekalipun di dalam satu kondisi yang sedikit sulit bagi kita, jaringan yang sedikit mengganggu, tapi kita percaya bahwa bukan menjadi penghalang bagi kita bersama-sama untuk boleh dipersekutukan dengan Tuhan dan juga Bapak Ibu di berbagai tempat yang menyempatkan diri untuk boleh bersama-sama bergabung di dalam ibadah pada malam hari ini. Satu bagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan renungkan bersama malam hari ini yang saya pilih dari 1 Raja-Raja pasal 3. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-28. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-28. Setelah bersama kita mempersiapkan bahagian firman Tuhan ini, mari bersama kita memohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji Engkau ya Bapa kami dalam surga. Kami kembali mengucap syukur kepadamu malam hari ini. Tuhan masih memperkenankan kami bersama untuk boleh bersekutu, memuji, memuliakan Engkau, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu melalui program Lentera Malam dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan secara virtual bersama dengan saudara-saudara kami, Bapak Ibu di berbagai tempat yang boleh menyempatkan diri untuk boleh bersama beribadah pada malam hari ini. Ya Bapa di surga, saatnya firman-Mu akan kami baca, kami mau renungkan bersama. Berkati kami ya Tuhan, berikan hikmat bagi kami. Berikan pengertian bagi kami bersama. Biarlah sungguh kami dapat dimampukan untuk boleh memahami apa arti firman-Mu ini. Sehingga firman-Mu ini ya Tuhan sungguh-sungguh kami dapat mengerti dan boleh menjadi bahagian dalam hidup kami untuk bagaimana kami harus hidup dan bagaimana kami untuk boleh anugerahkan bagi kami. Hamba-Mu yang Kau pakai Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat, biarlah firman-Mu dapat disampaikan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-28. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Iya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah. Dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia membunuh dirinya. Pada waktu tengah malam ia bangun. Lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hamba-Mu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya. Sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakku lah yang hidup dan anakmu lah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja yang seorang berkata, "Anakku lah yang hidup ini dan anakmu lah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup."
Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang kepada raja. Kata raja, penggallah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, iya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Janganlah sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggallah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Itulah bagian firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan, dan kita akan bersama renungkan malam hari ini. Saya kembali akan membacakan ayat yang ke-27. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya memberikan tema bacaan kita malam hari ini untuk menjadi perenungan kita, keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam menghadapi satu perkara, tentu merupakan sesuatu hal yang sulit bagi kita untuk mengambil satu keputusan. Misalnya seorang hakim, dia memerlukan saksi. Dia butuh alasan-alasan untuk kemudian bisa mengambil satu keputusan yang diharapkan bahwa itulah keputusan yang tepat, itulah keputusan yang bijak. Karena itu kadang dibutuhkan paling tidak 1 atau 2 orang saksi. Orang yang diharapkan bahwa dia tahu persis tentang satu masalah atau persoalan, sehingga dia bisa mengambil satu kesimpulan untuk bisa mengambil satu keputusan. Dalam waktu kurang lebih 2 minggu ini kita berbicara secara khusus di Renungan Gereja Toraja. Pada kebaktian hari Minggu berbicara tentang hikmat. Hikmat yang tentunya berasal dari ucapan, berasal dari kata-kata. Hikmat yang bisa membawa sebuah perubahan, yang bisa menciptakan sebuah suasana yang baik, suasana yang tentram, suasana yang damai. Dan malam hari ini kita mau melihat bagaimana seorang Raja Salomo mengambil sebuah keputusan yang tepat berdasarkan hikmat yang semuanya bersumber daripada Tuhan. Ya, tentu kita masih ingat bersama bagaimana awal dari pasal 3 ini, Salomo dia meminta hikmat kepada Tuhan. Apa yang dia minta ketika dia diberikan satu tugas, satu tanggung jawab sebagai seorang raja? Salomo meminta satu hal kepada Tuhan. Ketika dia menggantikan ayahnya Daud menjadi seorang raja, dia sadar bahwa ini sebuah tugas yang tidak ringan. Ini sebuah tugas yang berat menjadi seorang raja. Karena itu apa yang dia minta kepada Tuhan,
Dia berdoa kepada Tuhan, dia meminta kepada Tuhan hikmat baginya. Tuhan bisa memberikan pengertian ketika dia ditanya bahwa apa yang dia akan minta kepada Tuhan. Yang dia minta kepada Tuhan adalah bagaimana Tuhan supaya memberikan pengertian kepadanya untuk bisa menimbang satu perkara, untuk bisa mengambil satu keputusan, satu kebijaksanaan ketika dia menghadapi satu masalah atau satu perkara di dalam kehidupannya. Karena itu dia berkata bahwa bagaimana dia diberikan pengertian dari Tuhan. Dia tidak meminta harta benda, dia tidak meminta sesuatu yang berlebihan, tetapi satu hal yang sebenarnya sangat simpel yang dia minta kepada Tuhan. Karena itu dia diberikan pengertian untuk bisa menimbang perkara, untuk menghakimi umatnya dengan dapat membedakan antara hal yang baik dan hal yang jahat. Bisa kita baca sebelum bacaan kita dalam ayat yang ke-9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Salomo menyadari akan segala keterbatasan. Salomo menyadari siapa dia. Punya kelemahan, punya keterbatasan. Secara khusus dalam mengambil suatu keputusan untuk melihat sebuah perkara yang tentu akan diperhadapkan kepadanya. Karena itu ketika dia memohon kepada Tuhan, Tuhan mengabulkan permintaan dari Salomo bahwa engkau meminta hati yang bijak, engkau meminta pengertian, aku akan memberikan kepadamu, aku akan mengaruniakan kepadamu. Bahkan Tuhan pun mengatakan kepada Salomo bahwa aku pun akan memperpanjang umurmu. Terlebih ketika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, mengikuti segala ketetapan-ketetapan perintah yang kusampaikan kepadamu. Ini tentu merupakan sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Salomo sebagai seorang raja dalam mengambil satu tugas dan tanggung jawab yang tentu berat sebagai seorang raja. Hikmat yang Tuhan berikan kepadanya. Karena itu kita kenal seorang Raja Salomo ini sebagai seorang yang bijaksana, seorang yang berhikmat. Dia bisa tahu kapan mengambil sebuah keputusan yang tepat. Dan inilah yang satu menjadi ujian pertama bagi seorang Salomo. Bagaimana dia menyatakan, bagaimana dia mengambil sebuah keputusan berdasarkan hikmat yang Tuhan berikan kepadanya, berdasarkan pengertian yang Tuhan berikan kepadanya. Satu masalah yang diberapkan kepadanya ketika ada dua perempuan sundal yang menghadap kepadanya. Kedua perempuan ini tinggal dalam satu rumah, hanya beda 3 hari, keduanya melahirkan anak. Tetapi sayang bahwa pada suatu malam anak dari seorang ibu ini dia meninggal. Dia meninggal karena ibunya tidak sadar, ibunya menuduri anak itu sehingga dia mati. Dan pada waktu tengah malam ia bangun dan mengambil anak itu. Dia menukar bayi yang masih hidup,
yang dimiliki oleh ibu yang satu. Lalu kemudian ketika pagi hari ibu ini juga bangun dan melihat anak yang di sampingnya sudah mati. Dia mengamati anak itu, dia melihat bahwa wah, rupanya anak yang sudah mati yang sudah ada di sampingnya ini bukan anaknya. Dia yakin bahwa anak ini yang mati bukan anak. Timbul pertengkaran, perselisihan bagi mereka. Yang satu mengatakan, ini anakku. Yang lain mengatakan, bukan. Anakku yang hidup dan anakmu yang mati. Begitulah kedua perempuan ini saling memperebutkan anak yang masih hidup. Lalu kemudian berkatalah raja, ambilkan aku pedang. Ambilkan aku pedang. Lalu dibawanya pedang ini kepada raja. Lalu raja berkata, penggallah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apakah memang betul bahwa raja akan tega untuk memenggal anak yang masih hidup ini? Ya, ini tentu menjadi sebuah hal yang menarik Bapak Ibu dan saudara. Apakah betul bahwa raja akan tega untuk memenggal, membagi dua anak yang masih hidup? Setelah raja memberikan perintah, lalu kemudian perempuan yang sebenarnya mempunyai anak yang hidup itu berkata kepada raja, karena timbul rasa belas kasihan terhadap anaknya, dia berkata, ya Tuhanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Janganlah sekali-kali membunuh dia. Sekali lagi perempuan itu berkata kepada raja, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Janganlah sekali-kali membunuh dia. Mendengarkan perkataan ini, tentu Salomo bisa tahu dan bisa memastikan sebenarnya siapa yang memiliki bayi yang masih hidup ini. Tentu alasan ketika raja ini menyuruh untuk memenggal anak yang masih hidup ini, sebenarnya dia mau tahu bagaimana reaksi dari kedua ibu ini. Bagaimana sikap dari kedua ibu ini? Apakah kedua-duanya akan mengatakan, ya bagi dua saja supaya adil? Ya. Tetapi dari jawaban ibu yang sebenarnya punya anak yang hidup ini, ketika dia mengatakan bahwa berikan saja anak yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuhnya, kita pun bisa tahu dan bisa memahami. Disinilah peran hikmat dari seorang Raja Salomo untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat, bahwa sebenarnya yang punya bayi yang hidup itu yang mana? Ibu yang mana? Yang punya bayi yang mati itu yang mana? Dari jawaban dari perkataan ibu ini, dia bisa memastikan bahwa sebenarnya ibu yang berkata inilah yang sebenarnya punya bayi yang hidup. Sementara ibu yang satu, dia mengatakan lagi, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggallah. Ya, ini dua jawaban yang berbeda. Satu mengatakan jangan, satu mengatakan ya silakan dipenggal saja supaya adil. Ya, yang setengah untuknya dan yang setengah untuk saya. Jawaban yang tentu
bagi orang yang berhikmat sudah bisa memastikan sebenarnya yang punya bayi yang hidup itu siapa. Dan betul bahwa Salomo dengan hikmatnya, dia langsung memastikan dan berkata, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ya, ini sebuah keputusan yang bisa diambil oleh seorang Raja Salomo setelah mendengarkan jawaban kedua ibu ini. Ini merupakan sebuah keputusan yang luar biasa. Dan ini sebagai sebuah bentuk hikmat yang Salomo tunjukkan. Hikmat yang Tuhan berikan kepadanya. Ketika dia meminta kepada Tuhan. Ketika Tuhan berfirman kepadanya, mintalah apa yang akan hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo meminta kepadanya bahwa berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat. Untuk bisa menghakimi umatmu. Untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Disinilah Salomo menunjukkan hikmat yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Tuhan mengabulkan, Tuhan memberikan hikmat kepadanya. Dia sungguh-sungguh sudah menunjukkan hikmat itu dalam sebuah keputusan. Ketika dia bisa tahu dan mengenal siapa sebenarnya ibu dari bayi yang masih hidup ini. Siapa ibu dari anaknya yang sudah meninggal itu. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Hikmat adalah sesuatu hal yang penting dalam kehidupan kita. Kita diberikan hati yang bijak. Kita bisa diberikan kearifan untuk sungguh-sungguh bisa membedakan mana yang baik, mana yang tepat, mana yang jahat, mana yang tidak baik dalam kehidupan kita. Dan itu bisa kita tunjukkan melalui tutur kata, melalui ucapan yang keluar dari mulut kita. Dan juga tentu melalui tindakan yang nyata. Banyak orang yang mungkin merasa mereka pintar, mereka hebat, tetapi belum tentu orang itu berhikmat. Mungkin hanya dengan kata-kata, hanya dengan ucapan. Tetapi apakah dia bisa memperlihatkan, apakah dia bisa menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berhikmat? Salomo tidak sekedar dengan kata-kata, tidak sekedar dengan ucapan yang Tuhan berikan kepadanya, tetapi tindakan yang nyata dia sudah perlihatkan ketika dia bisa untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat. Banyak hal dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita selalu diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, persoalan, pergumulan, ujian dalam kehidupan kita untuk bagaimana kita bisa mengambil satu keputusan yang tepat. Sebelum kita mengambil keputusan, kita memohon hikmat dari Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan. Berikan saya hati yang bijak untuk bisa mengambil satu keputusan yang tepat. Sehingga keputusan yang saya ambil itu sungguh-sungguh bahwa itulah keputusan yang bijak. Mari terus memohon hikmat dari Tuhan. Hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan sungguh akan menyatakan dan akan memberikan hikmat bagi kita untuk bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat dalam kehidupan kita. Roh Kudus menolong kita. Amin.
Wah, sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Kiranya setiap keputusan yang kita tentukan adalah keputusan yang tepat, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Orang tua saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan berdoa bersama. Dan bagi orang tua saudara yang rindu untuk kita doakan pada malam hari ini, silakan berikan pokok doanya melalui chat live saat ini atau hotline Solidio Rantepao 0822 1000 1913. Sebelum kita berdoa, mari kita dengarkan pujian Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Kita akan masuk dalam doa kita malam hari ini. Beberapa pokok doa yang masuk melalui live chat. Kita bersama-sama mendukung dalam doa beberapa orang tua dan saudara kita yang saat ini dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah, yang menjalani masa pemulihan di rumah. Ada orang tua kekasih Nenek Andri di Lauwo dalam masa tua. Ada orang tua kekasih Nenek Indar di Sabang dalam proses pemulihan. Ada Mama Dodi di Barupu. Ada Bapak Daniel Beno yang terkena stroke. Bu Pendeta Tabita Manggawa dalam pemulihan di rumah. Anak kekasih Arvin yang sedang dirawat di rumah. Ada kakak Ibu Helena. Ada Opa Kamaya di Rumah Sakit Elim. Orang tua kekasih Bapak Daud Pongsapan di Makassar. Bapak David Eskoda dalam proses pengobatan di Makassar. Juga ada Mama Grama yang sedang sakit di rumah. Dan juga kita bersama-sama berdoa untuk beberapa anggota PPGT Jemaat Mahanaim Marampi akan mengikuti tes CPNS P3K
bersama dengan teman-teman yang lain di berbagai tempat. Dan juga kita berdoa untuk rumah tangga Bapak Alfian Pakiding. Tuhan selalu memberkati dalam kehidupan keluarga. Dan kita bersyukur untuk pertambahan usia bagi Pak Pendeta Ie Penggalo kemarin menikmati pertambahan usia dari Tuhan. Hari ini Bapak Pendeta Albatros Palilu, Ibu Abigail Alorante, dan mungkin masih ada yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Dan juga mendukung dalam doa anak Da Mutiara yang sementara mengikuti UTS bersama dengan anak-anak yang lain di tingkat SD, SMP, dan SMA. Juga kita mendukung dalam doa Ibu Mudaril yang senantiasa menemani Bapak Daud Pongsapan dalam pengobatan, dalam proses cuci darah di Makassar. Tuhan terus menguatkan. Dan juga penyelesaian studi dari Dr. Restu di Unhas yang sedang mengambil spesialis penyakit dalam. Tuhan berkati semuanya. Dan juga berdoa untuk penyelesaian rumah Dr. Syafari dan Dr. Restu. Tuhan kiranya memberkati semuanya. Dan mungkin masih ada yang tidak sempat disebutkan dalam pokok doa ini. Kita tentu mendukung dalam doa Bapak Ibu dalam segala keberadaan masing-masing. Mari bersama kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini. Waktu yang Engkau sudah anugerahkan bagi kami. Sekalipun kami sadar Tuhan, jaringan yang kurang mendukung, namun kami percaya bahwa bukan menjadi penghalang bagi kami untuk boleh beribadah bersama secara virtual melalui renungan malam hari ini, program Lentera Malam dari Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh dipendengarkan. Firman-Mu telah mengajak kami bahwa ketika kami sungguh-sungguh memohon hikmat daripada-Mu ya Tuhan, Engkau boleh memberikan kepada kami pengertian hati yang bijak untuk boleh mengambil sebuah keputusan yang tepat, yang terbaik dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang terus menuntun kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga sungguh-sungguh dalam segala keberadaan hidup kami, dalam menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, ujian dalam hidup kami sungguh dimampukan untuk boleh mengambil sebuah keputusan yang tepat. Ya Bapa di surga, melalui doa kami malam hari ini, bersama-sama kami datang menopang dalam doa orang tua kami dan saudara-saudara kami. Mereka yang saat ini bergumul oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami. Bersama dengan orang tua kekasih kami, ada Nenek Andri, Nenek Indar. Orang tua kasih kami, Mama Dodi, Bapak Daniel Beno yang terkena stroke, Ibu Pendeta Tabita Menggawa, anak kekasih kami Arvin, kakak dari Ibu Helena, Opa Kamaya di Rumah Sakit Elim, Bapak Daud Pongsapan di Makassar, Bapak David Eskoda dalam proses pemulihan, dan juga Bapak Ibu dan saudara kami yang tidak sempat kami sebutkan, yang saat ini bergumul oleh karena sakit penyakit yang mereka alami. Ya Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa dan kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Allah kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam berbagai pergumulan hidup yang kami alami. Engkau yang berkuasa atas penyakit apapun dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau pun yang telah menyembuhkan banyak orang dari sakit penyakit yang mereka alami. Kami percaya oleh kuasa-Mu ya Tuhan akan memulihkan sakit penyakit yang mereka alami. Kami percaya bahwa dokter, para medis, obat-obatan, semuanya oleh berkat Tuhan boleh memulihkan sakit penyakit yang dialami oleh orang tua kami. Harapan kami bersama ya Tuhan bahwa berbagai upaya yang dilakukan dokter, para medis akan menyembuhkan sakit penyakit mereka. Tuhan, kuatkan iman, percaya dan pengharapan kepada-Mu, sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan dalam doa pengharapan menyerahkan semuanya, dan Engkau berkenan mendengarkan semua harapan untuk sembuh dari sakit penyakit mereka. Juga kami berdoa kepada-Mu Tuhan, bersama dengan beberapa anggota PPGT Jemaat Mahanaim Marampi, juga bersama dengan saudara kami yang mengikuti tes CPNS P3K di berbagai tempat. Tuhan berkati perjuangan mereka. Kami percaya bahwa semuanya hanya oleh berkat daripada-Mu Tuhan.
campur tangan daripadamu yang memberikan yang terbaik bagi mereka. Sehingga harapan bersama keluarga Tuhan bahwa mereka pun boleh mendapatkan hasil yang terbaik. Kami percaya bahwa semuanya ada dalam tangan kuasa dan kehendak-Mu. Semuanya hanya oleh perkenan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa di surga, juga kami berdoa keluarga Bapak Alfian Pakiding dalam hidup rumah tangga mereka. Tuhan terus memberkati mereka. Tuhan menjaga, Tuhan memelihara kehidupan mereka, tetap menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Juga kami berdoa bagi anak-anak Mutiara yang sementara mengikuti ujian tengah semester bersama dengan anak-anak kami dari tingkat SD, SMP, SMA. Berkati persiapan dan perjuangan mereka Tuhan, berikan yang terbaik. Biarlah melalui perjuangan dari anak-anak kami boleh mendapatkan hasil yang baik demi untuk masa depan mereka. Juga kami menopang dalam doa ibu kekasih kami, Ibu Mudaril yang senantiasa menemani suami Bapak Daud Pongsapan dalam proses cuci darah di Makassar. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan yang baik, hikmat. Biarlah dengan penuh kesabaran terus boleh mendampingi suami dalam proses pengobatan. Juga mendukung dalam doa penyelesaian studi dari Dr. Restu di Unhas yang sementara mengambil spesialis penyakit dalam. Tuhan berkati semuanya, Tuhan memberikan hikmat akal budi, memberikan kekuatan kesehatan, biarlah boleh menyelesaikan studi dengan baik. Juga dalam penyelesaian rumah Dr. Syafari dan Dr. Restu, Tuhan berkati semuanya melalui para tukang yang Tuhan boleh pakai, melalui segala alat-alat yang dipergunakan, bahan bangunan, Tuhan berkati semuanya. Biarlah proses penyelesaian rumah ini boleh berjalan dengan baik. Ya Bapa di surga, juga kami mengangkat syukur kepadamu bersama dengan orang tua kasih kami, Bapak Pendeta Panggalo, Bapak Pendeta Albatrus Palilu, Ibu Abigail Alrante, dan mungkin masih ada yang saat ini ya Tuhan boleh menikmati anugerah Tuhan melalui pertambahan usia bagi mereka. Terima kasih Tuhan, semuanya karena kasih dan anugerah-Mu. Biarlah mereka sungguh-sungguh tetap merasakan berkat dan anugerah Tuhan dalam menjalani hidup mereka. Tetap semangat dan kuat semangat dalam menjalani hidup yang Engkau anugerahkan bagi mereka dalam mengangkat segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan. Kami terus berdoa bagi bangsa negara kami. Kami terus berdoa untuk pemerintah kami. Pulihkan bangsa negara ini ya Tuhan dari sebuah kondisi yang sulit yang sedang kami alami di tengah pandemi saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah kami, pengadaan vaksin, juga himbauan yang ketat bagi kami semua untuk boleh mengikuti protokol kesehatan, sehingga harapan kami ya Tuhan bahwa virus ini kiranya boleh cepat berlalu dari kehidupan kami. Kami boleh dijauhkan dari penyebaran virus yang ada. Berkati dokter para medis, berkati aparat keamanan yang Tuhan boleh pakai untuk sungguh-sungguh boleh melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan bagi segenap masyarakat untuk boleh bersama-sama dihindarkan dari penyebaran virus yang ada. Kami berdoa untuk konflik yang terjadi di beberapa tempat. Di Papua, beberapa tenaga kesehatan yang menjadi korban, baik yang meninggal maupun yang mengalami luka-luka oleh karena kebiadaban oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan berkati mereka, pemulihan bagi mereka, keluarga ditinggalkan, Tuhan hiburkan, kuatkan mereka. Biarlah tetap semangat, tetap dihiburkan oleh kuasa daripada-Mu ya Tuhan. Juga yang ada di Poso, Tuhan berkati aparat keamanan, pemerintah. Biarlah Tuhan sungguh-sungguh boleh menjaga keamanan di negara yang Tuhan karuniakan bagi kami. Sehingga kami sungguh merasakan suasana yang damai, tentram dalam kami menjalani hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang Tuhan boleh pakai, Tuhan libatkan dalam ibadah secara virtual malam hari ini. Sebagai host, sebagai pengiring, penyanyi, tim multimedia, dan semua yang Tuhan boleh libatkan. Terima kasih untuk semua peran yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk talenta-talenta yang Tuhan karuniakan bagi kami. Untuk kami terus boleh mengangkat pelayanan di tengah jemaat Tuhan di Jemaat Rantepao.
Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi kami semua. Biarlah dengan sukacita kami terus boleh mengangkat semua tugas dan tanggung jawab pelayanan ini. Jaga pelihara kehidupan kami malam hari ini ya Tuhan, kami serahkan hidup kami. Ketika kami akan istirahat, Tuhan pelihara kami, Tuhan jaga kami. Sehingga kami boleh istirahat dengan baik. Dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang segar. Untuk kami boleh melanjutkan hidup yang Engkau anugerahkan. Melanjutkan segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Ini syukur kami. Ini doa kami, ampuni segala dosa kesalahan kami. Terima dengarkan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Kami bersyukur, kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Orang tua, saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah Lentera Malam hari ini. Saya mewakili orang tua saudara yang bersekutu saat ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada teman-teman PPGT yang telah melayani saat ini. Tuhan Yesus juga memberkati. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Saudara yang terus setia bertumbuh bersama melalui Lentera Malam yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ada Ananda Eki di Makassar, semoga lekas sembuh. Ada Bunda Gantina yang juga berobat di Makassar, semoga juga cepat sembuh. Ada Oma Deka Tonapa di rumah. Di sini juga masih banyak yang stay, ada 90 orang. Ada Julise Napitupulu, ada Bertin Gasong, ada Bapak Freddy Balak Padang, ada Delviani Meliana Balik, Bapak Niko Palinggi, Cecilia Pagoga, Stefanus Sape, Margareta Panggalo, Agustina Ruben dan Nari, Alexander Payung, Melianus, Restu Rante Tondok, Sarce Palangiran, Yosefina Biu, Hendrik Lebang, Adolfina Pasang, Nelly Paliling, Gusti Tibian, Martina sampai Kombang, Hana sampai Alang, Hiskianus Sima, Ruth Payembonan, Reinhard Prasetyo, Ripka Swebjono, Eten Mayawi, Alfian Pakiding, NGTU, Linda Sepang, Rafiki Nendrit, Maria Payung, Erwin Bala, Nadia Gesela, Lina Ibrahim, Nadila Gesela, Hartati Manggoti, Damaris Rangan, Rusmin Rumiding, Hermin Bane Parimpung, Sudin Tadian Ampang, Bapak Prawira Hartanto David, Rispa Wendri, Hartati Manggoti, Ujun Batara, Rispa Wendri, dan Justin sampai. Wah, luar biasa orang tua saudara. Sampai berjumpa di Lentera Malam selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bila ku renungkan betapa beruntungnya diriku, ku dapat mengenangmu dan merasakan kasih-Mu. Bila ku bayangkan
pastikan terbukti kau pilihan terbaikku. Bila ku bayangkan mengapa kau menyelamatkanku, ku bersyukur selalu kau ada dalam hidupku. Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihimu, suatu saat nanti pastikan terbukti kau pilihan terbaikku. Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihimu, suatu saat nanti pastikan terbukti